Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak sekalian, apa kabarnya? Jumpa lagi bersama podcast Jiwan KPP Pratama Jakarta Gambir 1 yang akan memberikan informasi terkini terkait perpajakan kepada seluruh wajib pajak. Bersama saya hari ini Yulianto Sulaiman, salah satu penyuluh pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir 1. Saya akan membahas terkait aplikasi-aplikasi layanan yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat diakses oleh seluruh wajib pajak di Indonesia. Nah, mungkin seperti yang kawan pajak ketahui, Direktorat Jenderal Pajak sekarang sedang membangun sebuah Cortex. Cortex ini nantinya akan digunakan oleh seluruh wajib pajak untuk mengakses semua layanan perpajakan yang berbasis web. Rencananya, Cortex ini akan dirilis pertengahan tahun 2024. Sebelum Cortex dirilis, DJP Online masih bisa diakses oleh seluruh wajib pajak. Nah, perubahan apa saja yang akan terjadi nanti? Jadi, seluruh layanan perpajakan itu nanti akan bisa diakses oleh wajib pajak melalui sistem yang terintegrasi, sehingga dapat memberikan layanan yang memudahkan, lebih handal, terintegrasi, akurat, dan pasti kepada seluruh wajib pajak. Jadi sebelum kita membahas terkait Cortex, izinkan saya menyampaikan informasi terkait DJP Online. DJP Online ini adalah aplikasi berbasis web untuk layanan perpajakan yang dapat diakses oleh seluruh wajib pajak yang sudah melakukan aktivasi akun perpajakannya. Nah, bagi kawan pajak sekalian yang sudah familiar dengan DJP Online, izinkan saya juga memberikan informasi nih, karena mungkin seluruh kawan pajak sekalian belum tahu secara detail apa saja yang bisa kawan pajak lakukan di website DJP Online dan di akun wajib pajak masing-masing. Untuk informasi kali ini, saya akan menyampaikan informasi per tanggal 27 Juni 2024. Jadi, apabila nanti ada perubahan informasi atau perubahan sistem yang dilakukan di dalam DJP Online, itu adalah keadaan setelah tanggal 27 Juni tahun 2024. Dan saya akan memberikan informasi bagi wajib pajak perseorangan apabila yang bersangkutan mengakses DJP Online pada tahun 2024 ini sebelum Cortex rilis. Nah, kawan pajak sekalian, pada saat kawan pajak ingin melakukan login, jangan lupa kawan pajak juga harus melakukan aktivasi akun. Aktivasi akun ini dapat dilakukan oleh kawan pajak di website DJP Online. Jadi bagi pengguna baru, jangan langsung login ya kawan pajak ya, karena walaupun loginnya menggunakan NPWP dan menggunakan password, kawan pajak harus melakukan aktivasi akun terlebih dahulu. Aktivasi akun ini dilakukan dengan memasukkan NPWP kawan pajak sekalian, dan jangan lupa untuk meminta EFIN. EFIN. EFIN ini adalah sebuah kata sandi atau semacam password kunci yang tidak akan berubah kawan pajak. Jadi kawan pajak bisa memintanya ke KPP pada saat kawan pajak melakukan pendaftaran, maupun apabila kawan pajak lupa dengan EFIN-nya, kawan pajak bisa meminta EFIN ke KPP manapun. Namun untuk layanan EFIN di KPP manapun ini hanya akan dilayani untuk wajib pajak perseorangan saja. Nah, karena hari ini saya akan menyampaikan informasi terkait wajib pajak perseorangan, jadi nanti seluruh informasi yang akan saya sampaikan akan lebih tepat guna untuk wajib pajak perseorangan yang mengakses akun DJP Online-nya. Nah, baik kawan pajak sekalian, kalau misalnya kawan pajak ternyata dulunya pernah mengakses DJP Online, namun kemudian lupa dengan passwordnya karena dulu sudah pernah membuat password, nah kawan pajak juga bisa melakukan reset password. Reset password ini dilakukan juga dengan cara memasukkan EFIN. EFIN ini kawan pajak bisa, sekali lagi yang tadi saya sampaikan, memintanya di KPP manapun. Layanan klip kami, layanan kering pajak di 1, 500, 200 juga dapat melayani permintaan EFIN untuk perseorangan. Namun jangan lupa ya kawan pajak, EFIN perseorangan hanya bisa diminta oleh yang bersangkutan sendiri.
Jadi kawan pajak jangan nitip-nitip kalau mengurus e-fin. Silakan diurus sendiri supaya bisa melakukan akses ke website DJP online. Nah, pada saat kawan pajak pertama kali mengakses DJP online maupun pada saat pertama kali login ke DJP online, kawan pajak akan dihadirkan dengan tab informasi. Jadi ada beberapa tab di sini ya kawan pajak ya. Tab yang paling kiri itu adalah tab informasi. Selain itu ada tab profil, tab bayar, tab lapor, dan tab layanan. Di tab informasi ini kawan pajak akan bisa melihat informasi secara singkat, NPWP kawan pajak berapa, NPWP versi 16 digitnya itu apa, dan kemudian ada email dan nomor telepon yang kawan pajak daftarkan di akun djponline.pajak.go.id. Apabila kawan pajak melihat di sebelah kanan, itu ada informasi terkait pengiriman NPWP elektronik ke alamat email kawan pajak sekalian. Nah, sekarang jadi apabila kawan pajak membutuhkan kartu NPWP sudah ada yang formatnya elektronik dan ini bisa dikirimkan ke email yang kawan pajak daftarkan. Dan di sini kawan pajak itu emailnya itu jangan lupa harus aktif, jadi pastikan emailnya bisa diakses oleh kawan pajak sekalian. Nah, di sini nanti yang dikirimkan ke email itu adalah bentuk kartu NPWP elektronik. Jadi kawan pajak sekalian juga tidak perlu mempunyai kartu fisik. Namun apabila kawan pajak ingin memiliki kartu fisik, kawan pajak bisa meminta permohonan pencetakan kartu fisik ke KPP terdekat. Tapi jangan lupa ya kawan pajak, wajib pajak yang bisa melakukan pencetakan kartu fisik NPWP itu yang status NPWP-nya aktif, tidak non-efektif. Artinya kawan pajak harus cek terlebih dahulu apakah status yang kawan pajak adalah aktif atau tidak sebelum meminta untuk mencetak kartu NPWP. Nah, bentuk kartu NPWP juga bisa kawan pajak lihat pada saat mengeklik informasi yang tadi di atas email. Di sini kawan pajak akan bisa melihat kartu NPWP kawan pajak sekalian dan juga ada bentuk barcode-nya. Barcode ini pada saat di-scan akan menyampaikan informasi terkait data kawan pajak sekalian. Nah, kemudian apabila kita bergeser ke kolom profil, di data profil itu kawan pajak juga akan melihat beberapa informasi yang bisa diakses oleh kawan pajak sekalian. Kita mulai dari yang data utama. Di data utama, kawan pajak akan bisa mengakses dan melihat NPWP 15 digit tentu saja. Di bawahnya ada informasi terkait NPWP 16 digit atau dalam hal ini adalah NIK kawan pajak sekalian. Silakan pastikan NIK ini adalah KTP yang masih berlaku yang kawan pajak pegang. Dan pastikan juga informasi tempat lahir, nama dan tanggal lahirnya juga sudah sesuai dengan apa yang tercantum pada kartu identitas kawan pajak sekalian. Karena apabila seluruh datanya ini sudah sama, artinya status validitas data utama di DJP online kawan pajak sekalian itu seharusnya statusnya sudah valid. Apabila statusnya sudah valid, artinya kawan pajak sudah siap menggunakan NIK 16 digitnya sebagai sarana untuk melakukan kewajiban perpajakan nantinya menggantikan NPWP 16 digit. Kawan pajak bisa coba untuk mengakses DJP online dengan menggunakan NIK 16 digit sebagai username kawan pajak sekalian. Nah, kemudian di data lainnya, kawan pajak bisa melihat beberapa data yang bisa kawan pajak ubah sebagian. Jadi ini ya, tidak bisa semuanya diubah kawan pajak. Di data lainnya ini kawan pajak bisa melihat alamat, kebangsaan, dan nomor handphone serta email DJP online. Yang bisa kawan pajak ubah secara mandiri di akun DJP online itu adalah nomor handphone dan email saja. Khusus untuk alamat, itu kawan pajak harus melakukan permohonan perubahan data. Per keadaan hari ini di bulan Juni ya kawan pajak, alamat ini harus dilakukan permohonan perubahan data bila kawan pajak ingin mengubahnya. Nah, namun apabila kawan pajak ternyata alamatnya sudah sangat berbeda
dalam hal ini mungkin berbeda kota, berbeda kecamatan, maupun berbeda kelurahan, ada kemungkinan kawan pajak juga akan mengajukan permohonan pindah KPP domisili. Karena KPP kami bekerja sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Artinya, kawan pajak di sini bisa berpindah KPP domisili pada saat mengubah data alamat. Jadi pastikan alamatnya apabila mengajukan permohonan pindah, itu artinya kawan pajak akan berpindah domisili KPP-nya. Namun apabila permohonan perubahan itu hanya mengubah sedikit atau sebagian alamat saja, namun tidak mengubah domisili kota atau domisili KPP terdaftar, maka kawan pajak bisa mengajukan permohonan perubahan data ke KPP terdaftar. Untuk perubahan nomor handphone dan email, ini akan dilakukan validasi ya. Di sini artinya nomor handphone akan menerima SMS untuk melakukan konfirmasi, dan email akan mengirimkan link untuk bisa diklik supaya kawan pajak bisa mengubah data email yang terdata di DJP online. Kemudian kita bergeser ke tab selanjutnya. Di tab selanjutnya itu adalah tab data KLU. KLU itu adalah klasifikasi lapangan usaha, atau dalam hal ini adalah apa pekerjaan dari kawan pajak sekalian. Di sini kawan pajak bisa mengubah klasifikasi lapangan usaha apabila dirasa pekerjaan atau kegiatan usaha yang dilakukan kawan pajak tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya pada saat kawan pajak mendaftarkan NPWP-nya. Nah, kawan pajak bisa langsung mengajukan permohonan perubahan di DJP online ini, kawan pajak. Jadi di sini kawan pajak tidak perlu lagi mengajukan permohonan perubahan data untuk mengubah klasifikasi lapangan usaha atau kegiatan usahanya kawan pajak sekalian. Silakan lakukan perubahan dan silakan cari klasifikasi lapangan usaha yang paling mendekati kegiatan usaha yang kawan pajak lakukan secara nyata setiap harinya. Nah, kemudian di tab selanjutnya ini adalah tab yang berisi informasi anggota keluarga. Anggota keluarga ini adalah anggota keluarga yang berada dalam satu kartu keluarga di kartu keluarga kawan pajak sekalian. Jadi kawan pajak kalau misalnya statusnya masih dalam keadaan tidak kawin atau TK 0 dengan tanpa tanggungan, artinya di sini kawan pajak akan muncul namanya sendiri. Jadi bukan berarti apabila kawan pajak masih mengikuti kartu keluarganya orang tua harus menginput informasi terkait kawan pajak di data anggota keluarga mereka. Nah, jadi di sini jangan lupa usahakan disamakan dengan data yang ada di kartu keluarga. Jika masih ragu terkait informasi ini, silakan kawan pajak bisa datang ke KPP terdekat untuk mendapatkan informasi siapa saja yang harus ditambahkan di data anggota keluarga di DJP online. Utamanya yang harus ditambahkan adalah apabila statusnya sudah menikah, untuk menambahkan pasangannya, istri, dan kemudian anak-anak yang menjadi tanggungannya di rumah. Nah, di situ kawan pajak tentu saja data yang paling bisa diandalkan untuk membantu kawan pajak menginput datanya adalah data kartu keluarga. Baik, kemudian di tab terakhir di data profil itu ada tab terkait info perpajakan. Di situ sebenarnya kawan pajak bisa melihat kewajiban perpajakan apa saja yang menjadi kewajiban dari NPWP kawan pajak sekalian. Dan di situ kawan pajak juga bisa melihat di mana KPP administrasi tempat kawan pajak terdaftar. Jadi kalau kawan pajak bingung di mana sebenarnya kawan pajak terdaftar, kawan pajak bisa cek di bagian tab info perpajakan. Di situ kawan pajak akan melihat di mana kawan pajak terdaftar, teradministrasi sebagai wajib pajak terdaftar. Di situ juga ada nomor telepon dari KPP tersebut apabila kawan pajak membutuhkan informasi melalui layanan telepon. Dan di situ juga ada informasi terkait nama akun representatif dari kawan pajak sekalian. Jadi apabila kawan pajak ingin bertanya terkait perpajakan maupun ingin menanyakan suatu hal terkait kewajiban perpajakan kawan pajak sekalian, kawan pajak juga bisa menghubungi akun representatif yang berada di KPP administrasi kawan pajak. Dan di bawahnya itu adalah status wajib pajak. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya terkait permohonan pencetakan kartu fisik NPWP,
Status wajib pajak harus aktif. Apabila di sini statusnya aktif, maka kawan pajak bisa mengajukan permohonan pencetakan kartu. Nah, apabila di sini statusnya tidak aktif atau dalam kata lain ini biasanya bertuliskan non efektif, itu artinya kawan pajak tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Namun, di sisi lain kawan pajak tidak bisa melakukan permohonan pencetakan kartu. Nah, terkait non efektif ini nanti akan kita sampaikan informasinya mungkin di edisi lainnya. Oke kawan pajak, kita beralih ke tab selanjutnya. Ini tab yang biasanya diakses oleh kawan pajak sekalian yang biasanya melakukan pembayaran pajak. Artinya di sini pada saat melakukan pembayaran pajak, kawan pajak tidak bisa langsung datang ke banknya, kecuali untuk pembayaran pajak-pajak tertentu. Di mana untuk pembayaran pajak-pajak tertentu, itu kawan pajak bisa langsung datang ke tempat pembayaran seperti di bank atau menggunakan layanan-layanan perbankan lainnya yang bisa diakses baik itu melalui internet maupun melalui mobile. Nah, di sini sebelum melakukan pembayaran pajak, pada umumnya wajib pajak diminta untuk membuat billing. Billing ini bisa dibuat secara mandiri oleh wajib pajak melalui menu tab bayar. Di tab bayar ini, kawan pajak akan mengakses menu e-billing. E-billing ini digunakan wajib pajak untuk membuat yang namanya billing Direktorat Jenderal Pajak. Billing ini nanti akan kawan pajak tunjukkan atau kawan pajak input datanya sebagai data tagihan pajak yang harus dibayar. Nah, informasi terkait berapa jumlah pajaknya itu tentu saja diserahkan kepada wajib pajak dengan sistem self-assessment. Artinya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak itu silahkan dihitung, kemudian ditentukan pembayarannya untuk pembayaran jenis pajak apa, untuk masa pajak atau bulan berapa, dan dengan nominal berapa. Silakan masukkan datanya di billing dan kemudian nanti akan tergenerate kode billing khusus yang dapat kawan pajak input atau kawan pajak serahkan ke bank untuk dapat dilakukan pembayaran tagihan pajak. Jadi seperti itu ya kawan pajak. Jadi pembayaran pajak ini harus ada billingnya terlebih dahulu. Namun sekali lagi tidak semua jenis pajak itu harus membuat billing secara mandiri. Ada beberapa jenis pajak yang memang dapat dilayani langsung oleh layanan perbankan, seperti contohnya untuk pembayaran PPh final UMKM 0,5%. Di sana billing dapat tergenerate secara sistem di perbankan dengan hanya menunjukkan NPWP saja tanpa harus membuat billing secara mandiri terlebih dahulu. Baik, kemudian di sini yang biasanya diakses oleh kawan pajak setiap tahun sekali nih. Mayoritas kawan pajak pasti sudah pernah melakukan pelaporan SPT. Pelaporan SPT ini dapat diakses oleh kawan pajak di menu lapor. Di menu lapor ini ada beberapa bentuk SPT yang dapat dilaporkan secara elektronik atau e-filing. Di sini ada SPT yang disampaikan melalui e-filing, ini adalah SPT yang sudah tersaji di webnya. Artinya kawan pajak tinggal mengisikan data-data yang diperlukan untuk melakukan pelaporan SPT tahunan, dan kemudian kawan pajak tinggal melakukan submit laporan di menu website DJP online secara langsung. Kemudian juga ada untuk tata cara pelaporan menggunakan e-form. E-form PDF ini kawan pajak akan mengunduh e-form dalam bentuk file PDF, di mana file PDF tersebut dapat kawan pajak isikan dengan data-data karena bentuk dari form PDF itu adalah sama seperti SPT tahunan pada umumnya. Jadi seluruh data perpajakan bisa kawan pajak masukkan ke sana, dan di SPT e-form ini kawan pajak juga bisa melakukan submit SPT atau dalam kata lain melakukan pelaporan. Nah, pelaporan ini apabila kawan pajak sudah mengisi seluruh data perpajakan, kawan pajak bisa segera beralih ke halaman submitnya untuk melakukan submit SPT. Nah, ini submitnya kalau pada saat submit, saran saya bukan harus lagi ya, memang harus menggunakan koneksi internet. Jadi apabila tidak ada koneksi internet, submit tidak akan dapat dilakukan. Namun pada saat pengisian e-form, kawan pajak tidak harus terkoneksi ke internet. Artinya kawan pajak bisa mengisi form PDF ini secara offline, tanpa koneksi internet. Jadi koneksi internet silahkan
nyalakan pada saat kawan pajak ingin melakukan submit SPT e-form dalam bentuk PDF. Oke, kemudian ini ada juga menu-menu lainnya yang mungkin kawan pajak tidak atau jarang sekali mengaksesnya. Misalnya ada aplikasi untuk melaporkan PBB dan aplikasi untuk SPT Bea Materai. PBB ini mohon diingat ya kawan pajak, untuk PBB perumahan dan pedesaan itu sekarang dikelola oleh pemerintah daerah. Jadi PBB yang ada di DJP Online ini untuk PBB selain perumahan dan perumahan yang ada di perkotaan maupun di pedesaan. Contohnya seperti PBB perikanan, perhutanan, pertambangan, dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu kawan pajak. Di menu pelaporan ini kawan pajak bisa mengakses menu tersebut. Dan biasanya ini memang setahun sekali diakses ya untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Nah, kemudian di menu layanan, kawan pajak akan bisa melihat beberapa layanan yang disediakan oleh DJP Online. Terkadang menu ini, di menu layanan ini, tidak semua fasilitasnya itu menyala. Artinya, belum tentu tab layanan yang ada di sini itu ada juga di akun kawan pajak sekalian, karena kawan pajak kemungkinan belum mengaktifasi fitur layanan tersebut. Fitur layanan ini bisa kawan pajak aktifasi di bagian profil. Di profil itu ada menu untuk melakukan aktivasi fitur untuk bisa diakses melalui menu layanan. Nah, kali ini saya juga akan menyampaikan informasi ini terkait beberapa fitur layanan apabila seluruh fiturnya untuk wajib pajak persorangan itu dinyalakan atau dicentang secara keseluruhan. Jadi ini saya bagi jadi dua bagian, yaitu menu yang akan muncul di bagian tab lapor itu adalah terkait pelaporan. Jadi yang seperti kawan pajak lihat, ini menu untuk pelaporan ini akan memunculkan menu e-Bupot 21, e-Bupot unifikasi, dan e-Bupot PPH pasal 23. Di sini juga bisa mengakses untuk mengaktifkan menu PBB yang seperti tadi saya sampaikan. Dan sekali lagi mohon diingat ya kawan pajak, PBB-nya bukan untuk PBB perumahan baik yang ada di kota maupun di desa. Jadi ini untuk PBB lainnya yang masih dikelola oleh pusat. Jadi bukan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Jadi di sini fitur ini adalah digunakan untuk melakukan pelaporan SPT PPH pasal 21 secara online dan SPT PPH lainnya secara online juga. Jadi ini juga diperuntukkan bagi wajib pajak yang mempunyai pegawai yang mempunyai pekerjaan bebas, dalam hal ini misalnya menyerahkan jasa sebagai tenaga ahli ataupun melakukan kegiatan pekerjaan bebas seperti freelance. Jadi di sini apabila kawan pajak statusnya adalah karyawan, kawan pajak sebenarnya tidak perlu mengaktifasi fitur-fitur yang ada di sini. Nah, fitur-fitur yang ada di sini itu walaupun ini lebih banyak diakses oleh badan usaha, namun tidak menutup kemungkinan kawan pajak yang statusnya persorangan juga memiliki karyawan dan juga memiliki kegiatan usaha di mana kawan pajak harus mengakses dan melakukan pelaporan SPT unifikasi pajak penghasilan maupun SPT PPH 21 secara online. Nah, kemudian di bagian yang kedua itu adalah menu-menu yang akan muncul di tab layanan. Di tab layanan itu ada beberapa menu layanan yang bisa diakses oleh kawan pajak apabila kawan pajak mengaktifasi fiturnya. Yang pertama adalah PPS, Program Pengungkapan Sukarela, ini yang programnya sudah berakhir. Kemudian ada IPBK, ini adalah permohonan pemindahbukuan secara online, fasilitas dan insentif. IPSPT, e-objection, IPHTB, ISKD, ISKTD, Info KSWP, portal layanan, rumah konfirmasi, e-reporting investasi, e-reporting fasilitas dan insentif, dan penyusutan dan amortisasi. Saya akan menyampaikan secara singkat, layanan ini digunakan untuk apa saja. Apabila kawan pajak membutuhkan beberapa layanan yang bisa diakses langsung di DJP Online, kawan pajak tidak perlu lagi datang ke KPP tempat kawan pajak terdaftar ataupun di KPP terdekat. Jadi kawan pajak bisa melakukan akses layanan perpajakan khusus yang ada di menu-menu di DJP Online. Kita mulai lagi untuk mengingat di menu lapornya. Nah, kawan pajak biasanya untuk mengakses menu e-Bupot yang kita aktifasi melalui aktivasi fitur di bagian profil, itu kawan pajak jangan lupa untuk mengklik bagian pra pelaporan.
Karena pada saat dibuka pertama kali, tab lapor itu akan defaultnya masuk ke dalam menu pelaporan. Namun, kawan pajak apabila ingin mengakses fitur-fitur pelaporan yang lain, kawan pajak bisa klik bagian pra pelaporan. Di pra pelaporan ini, kawan pajak akan bisa mengakses e-Bupot PPh pasal 21, e-Bupot unifikasi, dan e-Bupot PPh pasal 23. Kita mulai dari yang paling kanan dulu nih, kawan pajak. E-Bupot PPh pasal 23 ini hanya digunakan sampai dengan untuk pelaporan masa pajak Maret 2022. Jadi, sampai dengan masa pajak Maret, itu kawan pajak harus menggunakan e-Bupot PPh pasal 23 untuk melakukan pelaporan pemotongan PPh pasal 23. Nah, kemudian mulai setelah masa Maret 2022, kawan pajak bisa menggunakan menu e-Bupot unifikasi. E-Bupot unifikasi ini tidak hanya untuk PPh pasal 23 saja, tapi untuk PPh pasal-pasal lainnya seperti PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15 bagi yang melaksanakan, PPh pasal 23, PPh pasal 26, dan PPh lainnya yang harus diakses melalui e-Bupot unifikasi. Nah, kemudian khusus untuk PPh pasal 21, kawan pajak bisa mengaksesnya melalui e-Bupot 21. E-Bupot 21-26 ini mulai digunakan mulai masa pajak Januari 2024. Nah, sebelum masa pajak Januari 2024 ini, kawan pajak dulu menggunakan aplikasi yang namanya ISPT. ISPT PPh pasal 21 ini digunakan untuk melakukan pelaporan dengan cara membuat file CSV. File CSV ini nantinya akan diupload ke DJP Online melalui menu e-filing, dan nanti pelaporan SPT PPh pasal 21-nya akan dibaca melalui sistem. Nah, sekarang menu e-Bupot 21 ini akan lebih mirip seperti e-filing SPT tahunan, di mana SPT-nya itu tersaji di dalam website. Jadi, kawan pajak tinggal mengisikan data-data perpajakan yang diperlukan untuk melakukan pelaporan e-Bupot 21-nya. Nah, di sini memang seluruh fiturnya ini digunakan untuk memudahkan kawan pajak untuk melakukan pelaporan SPT ya. Jadi, nantinya ke depannya Cortex ini nanti seluruhnya terkait pelaporan SPT itu akan dapat diakses di satu pintu. Nah, ini sudah merupakan gambaran trialnya bahwa terkait informasi-informasi tata cara pelaporan itu sudah mulai disatukan di satu tempat. Mungkin masih ada beberapa SPT atau jenis-jenis SPT yang belum masuk ke aplikasi DJP Online. Namun ini sudah diusahakan semua layanan pelaporan itu bisa diakses di DJP Online. Dan jangan lupa kawan pajak, apabila kawan pajak membutuhkan fitur-fitur layanan ini, jangan lupa untuk diaktifasi terlebih dahulu fiturnya. Pada saat diaktifasi, kawan pajak akan terlogout terlebih dahulu di akun DJP Online-nya dan lakukan login kembali untuk dapat mengakses layanan yang sudah kawan pajak aktifasi sebelumnya. Nah, kita sekarang menginjak informasi-informasi terkait tab yang ada di layanan. Seperti yang tadi saya sampaikan, di tab layanan ini ada beberapa fitur yang bisa kawan pajak akses setelah kawan pajak mengaktifasikannya. Nah, yang pertama adalah yang tadi muncul, yaitu terkait program pengungkapan sukarela atau PPS. PPS ini adalah program yang merupakan kelanjutan dari amnesti pajak yang pelaporannya dilakukan secara online. Secara online-nya itu disediakan menu layanan supaya wajib pajak itu bisa menyampaikan SPPH, surat pemberitahuan pengungkapan harta. Nah, karena fitur ini hanya digunakan insidental, artinya pada saat program ini waktu itu masih ada, jadi sekarang fitur ini hanya untuk administrasi bagi wajib pajak yang sebelumnya sudah mengikuti program pengungkapan sukarela. Jadi wajib pajak yang sebelumnya sudah mengikuti program pengungkapan sukarela masih bisa mengakses file yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi tidak hilang nih kawan pajak file-filenya. Jadi kawan pajak yang sebelumnya mengikuti program pengungkapan sukarela, jangan lupa diakses kembali apabila kawan pajak membutuhkan data tersebut. Nah, kemudian ada IPBK. Jadi PBK atau pemindah bukuan itu biasanya permohonannya dulu harus disampaikan langsung ke KPP terdaftar. Namun sekarang beberapa fitur IPBK ini sudah mengakomodir beberapa layanan untuk pemindah bukuan
jenis-jenis pajak tertentu. Jadi kalau misalnya kawan pajak membutuhkan layanan permohonan pemindah bukuan, kawan pajak bisa mencoba untuk mengakses IPBK terlebih dahulu. Apabila di IPBK tidak bisa dilakukan permohonan, kawan pajak masih dilayani di KPP terdaftar untuk mengajukan permohonan pemindah bukuan secara langsung. Jadi di sini bukan berarti sudah ada layanan IPBK, kawan pajak tidak boleh mengajukan permohonan PBK secara manual. Masih boleh kawan pajak melakukan permohonan secara manual. Namun kalau kawan pajak ingin untuk mencoba layanan permohonan PBK online, fitur ini sudah dapat diakses oleh seluruh wajib pajak yang sekali lagi sudah mengaktifasi fiturnya. Di sini kalau misalnya kawan pajak bingung apa itu PBK, berarti kawan pajak belum pernah melakukan pemindah bukuan. Nah, mungkin di sesi lain saya akan menyampaikan informasi terkait apa itu pemindah bukuan. Nah, kemudian di menu selanjutnya itu adalah menu untuk permohonan pemanfaatan fasilitas dan insentif. Jadi, fasilitas dan insentif apa saja yang bisa diajukan permohonan secara online? Nah, ini yang paling baru nih kawan pajak nih, permohonan untuk pemanfaatan fasilitas IKN. Ini yang baru saja hangat-hangatnya kemarin rilis PMK-nya. Kemudian ini untuk fasilitas KEK, kawasan ekonomi khusus. Ini juga ada fasilitas terkait PPN properti, yang mungkin waktu itu juga kawan pajak pernah dengar terkait pembelian rumah pertama, itu yang PPN-nya sebagian ditanggung oleh pemerintah, yang dimana pada saat mengajukan permohonan insentif ini harus melakukan permohonan melalui sistem. Kemudian ada juga permohonan SKB atau surat keterangan bebas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, atau SKB PHTB. Kemudian bagi bidang pertahanan atau dalam hal ini Kementerian Pertahanan, itu mereka juga dibebaskan terkait pengadaan senjata untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Di sini surat keterangan bebasnya itu dapat diajukan secara online melalui menu ini. Nah, kemudian setelah itu ada juga menu untuk penyampaian perpanjangan SPT tahunan. Penyampaian perpanjangan SPT tahunan ini dapat diakses oleh seluruh wajib pajak yang wajib melaporkan SPT tahunan. Jadi kalau kawan pajak ketahui, batas waktu pelaporan SPT tahunan untuk perseorangan adalah 31 Maret. Dan kemudian untuk SPT tahunan badan usaha itu adalah 30 April. Namun, apabila ada satu dan lain hal di mana kawan pajak tidak bisa melaporkan SPT tahunannya tepat waktu, kawan pajak bisa mengajukan permohonan penundaan selama 2 bulan dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan. Kalau dulu, permohonan ini harus disampaikan melalui formulir sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan berakhir. Namun sekarang sudah dapat dilayani secara online melalui menu layanan IPSPT. Jadi kalau misalnya kemarin kawan pajak itu belum menyampaikan pelaporan SPT tahunan tapi sudah menyampaikan permohonan penundaan lewat sini, saya juga izin mohon mengingatkan ini untuk badan usaha. Kalau badan usaha menyampaikan permohonan penundaan SPT tahunan paling lambat tentu saja bulan Juni. Karena setelah bulan April, bulan Mei, bulan Juni itu sudah 2 bulan setelah batas waktu pelaporan SPT tahunan berakhir. Kalau untuk perseorangan itu hanya bisa sampai dengan Mei diperpanjangnya. Karena batas waktunya adalah 2 bulan setelah batas waktu pelaporannya. Nah, jadi ini ya kadang-kadang fitur yang mungkin sedikit terlupakan nih kawan pajak. Karena kita ngejar untuk pelaporan SPT tahunan yang tepat waktu, namun kita lupa bahwa di Direktorat Jenderal Pajak sendiri memberikan fasilitas bagi wajib pajak yang memang tidak bisa menyampaikan laporan SPT-nya tepat waktu untuk mengajukan permohonan penundaan pelaporan SPT. Nah, jadi jangan lupa nih kawan pajak nih, kalau misalnya butuh penundaan, jangan lupa ajukan melalui IPSPT. Dan pengajuannya harus sebelum batas waktu pelaporan ya kawan pajak ya. Artinya ini adalah SPT tahunan sementara yang kawan pajak laporkan melalui IPSPT. Nah, kemudian ada menu yang selanjutnya adalah menu e-objection. E-objection ini adalah permohonan keberatan yang diajukan secara online.
ada beberapa layanan perpajakan yang produk hukumnya dapat diajukan permohonan keberatan sebagai hak dari wajib pajak. Di mana dulu permohonan ini harus diajukan secara langsung ke KPP terdaftar. Namun sekarang sudah ada fitur untuk mengajukan permohonan keberatan secara online. Kemudian ada juga fitur IPHTB. IPHTB ini adalah fitur untuk melaksanakan validasi PHTB secara online. PHTB itu adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi misalnya nih kawan pajak menjual tanah atau bangunan, kawan pajak kan dapat penghasilan dari situ. Nah, penghasilan itu terutang pajak penghasilan atas pengalihan tanah dan atau bangunan. Nah, penghasilan tersebut itu bukti bayar pajak penghasilannya itu harus dilakukan validasi kawan pajak, karena validasi ini juga dilakukan untuk objek pajak tanah dan bangunannya kepada NTPN, di mana NTPN itu dibayarkan untuk pajak pengalihan hak atas tanah dan bangunan ini. Dulu fitur ini, layanan ini harus diajukan secara langsung ke KPP terdaftar juga. Namun sekarang validasi itu juga sudah bisa dilayani secara online melalui fitur IPHTB. Jadi bagi kawan pajak yang melakukan penjualan tanah dan atau bangunan bisa melakukan validasi secara mandiri melalui menu tersebut. Nah, kemudian ini ada juga menu ISKD dan ISKTD. Ini beda satu huruf tapi ini maknanya sangat jauh berbeda ya. Kalau ISKD itu, SKD adalah surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili ini menunya digunakan untuk menginput data surat keterangan domisili subjek pajak luar negeri. Artinya apa? Pada saat wajib pajak, kawan pajak sekalian nih bertransaksi dengan wajib pajak luar negeri, kawan pajak biasanya harus memotong PPh pasal 26 sebesar 20%. Namun, apabila negara asal di mana lawan transaksi kawan pajak sekalian yang berada di luar negeri itu mempunyai tax treaty dengan Indonesia yang menyatakan bahwa penghasilannya seharusnya tidak dikenakan tarif 20%, maka kawan pajak bisa mengurus form yang DGT1. Form DGT1 ini bisa dilakukan validasi kepada kantor pajak dari asal negara lawan transaksi kawan pajak sekalian yang berada di luar negeri. Nah, nanti setelah form DGT1 ini diisi dan divalidasi oleh otoritas pajak dari luar negeri tersebut, form ini dapat diinput di menu SKD, ISKD di tab layanan ini. Nah, jadi kawan pajak apabila melakukan transaksi dengan lawan transaksi wajib pajak atau subjek pajak luar negeri, jangan lupa fitur ini ada untuk supaya kawan pajak sekalian bisa langsung menginputnya di sini. Sehingga nanti PPh yang seharusnya dipotong 20% itu tidak harus 20%. Tergantung berapa tarif yang ditentukan dari tax treaty yang berlaku antara Indonesia dengan negara asal lawan transaksi kawan pajak sekalian yang berasal dari luar negeri. Nah, kemudian kalau untuk ISKTD, ini adalah permohonan SKTD PPN yang diajukan secara online. SKTD itu adalah surat keterangan tidak dipungut. Jadi ada beberapa fasilitas PPN di mana ada fasilitas PPN dibebaskan dan fasilitas PPN tidak dipungut. Bagi yang ingin mengajukan permohonan untuk memiliki surat keterangan tidak dipungut PPN, maka sekarang fiturnya ini juga ada di menu layanan ini. Jangan lupa sekali lagi, silahkan aktifasi fiturnya bila kawan pajak sekalian membutuhkan surat-surat yang sudah disebutkan tadi. Namun mohon diperhatikan ya kawan pajak, tidak semua wajib pajak itu bisa menggunakan fitur-fitur yang walaupun sudah diaktifkan, karena hanya wajib pajak tertentu yang bisa memanfaatkan fitur-fitur yang sudah disediakan oleh DJP online ini. Jadi kawan pajak jangan bingung kalau misalnya kawan pajak ngerasa sudah mengaktifasi fiturnya, namun kawan pajak dianggap tidak berhak untuk menggunakan fiturnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi walaupun tadi saya tunjukkan bahwa di sini ini menunya kita aktifasi semua, tapi bukan berarti semuanya bisa kita gunakan. Nah, ini masih ada beberapa lagi nih kawan pajak terkait
layanan-layanan yang bisa kawan pajak akses. Nah, yang sering juga kawan pajak akses ini adalah terkait KSWP, konfirmasi status wajib pajak. Nah, KSWP ini secara singkat ini akan mengkonfirmasi apakah status Anda sebagai kawan pajak itu valid atau tidak. Status validitas ini dilihat dari status NPWP dan status pelaporan SPT tahunan. Nah, apabila di sini kawan pajak statusnya valid, artinya kawan pajak NPWP-nya bisa digunakan untuk layanan-layanan lain yang menggunakan NPWP. Karena kalau biasanya dari instansi-instansi lain yang mensyaratkan NPWP, biasanya mereka juga akan melakukan KSWP juga, konfirmasi statusnya juga. Apakah yang bersangkutan itu boleh memperoleh izin tertentu atau bisa melakukan suatu hal yang membutuhkan izin yang mensyaratkan NPWP. Jadi kawan pajak juga bisa secara mandiri mengakses KSWP ini sebelum kawan pajak mengajukan NPWP-nya untuk digunakan sebagai syarat untuk perizinan tertentu. Kemudian di menu KSWP ini kawan pajak juga bisa mengurus SKF. SKF ini adalah surat keterangan fiskal. Nah, beberapa layanan di instansi lain itu ada juga yang mensyaratkan surat keterangan fiskal. Atau mungkin pada saat kawan pajak sekalian bertransaksi dengan pihak-pihak tertentu, kawan pajak akan disyaratkan untuk memiliki surat keterangan fiskal. Surat keterangan fiskal ini kawan pajak bisa ajukan langsung di DJP online dan bisa langsung dicetak. Jadi kawan pajak yang membutuhkan surat keterangan fiskal jangan lupa aksesnya di KSWP. Kemudian ada juga untuk mengakses SKD personal. Nah, jadi ini kebalikannya SKD yang ISKD tadi nih kawan pajak. Kalau SKD yang ISKD tadi itu untuk menginput data wajib pajak luar negeri. Nah, kalau SKD personal ini adalah surat keterangan domisili di mana apabila kawan pajak bertransaksi dengan yang luar negeri dan kawan pajak hendak dipotong pajak. Nah, kawan pajak biasanya diminta untuk memberikan surat keterangan domisili kepada lawan transaksinya. Nah, ini pada saat kawan pajak yang diminta, itu kawan pajak bisa mencetak atau membuat surat keterangan domisili personal dari NPWP yang mengakses atau login ke DJP online-nya di sini. Dalam hal ini kawan pajak sekalian. Kemudian kawan pajak juga bisa mencetak surat keterangan PP55 atau PP23 di menu KSWP. Surat keterangan ini digunakan oleh para pelaku UMKM supaya yang bersangkutan apabila bertransaksi dengan lawan transaksi lain itu dipotongnya PPh final UMKM dengan tarif 0,5%. Tidak dipotong PPh pasal 23 sebesar 2% ataupun PPh pasal 22 apabila bertransaksi dengan pemungut tertentu yang persentasenya beragam. Nah, jadi di sini bagi para pelaku UMKM yang membutuhkan surat keterangan untuk menggunakan tarif 0,5%, silakan bisa mencetak surat keterangannya secara mandiri di KSWP. Nah, kemudian di sini juga ada surat pemberitahuan untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan secara umum. Nah, kalau ini adalah kebalikan dari surat keterangan PP55 tadi. Kalau PP55 ini surat keterangan untuk menggunakan perhitungan PPh final UMKM 0,5%, maka pemberitahuan PPh umum ini artinya wajib pajak memilih untuk tidak menggunakan perhitungan 0,5%, tapi menggunakan perhitungan pajak penghasilan yang berlaku secara umum. Artinya yang bersangkutan tidak lagi menggunakan tarif PPh final 0,5%. Nah, izin saya menginformasikan juga nih kawan pajak, bagi perseorangan yang melakukan kegiatan usaha, dalam hal ini pelaku usaha UMKM, yang bersangkutan hanya bisa menggunakan tarif 0,5% paling lama 7 tahun. Jadi, setelah 7 tahun, yang bersangkutan harus menggunakan tarif PPh yang berlaku secara umum. Kalau sebelum 7 tahun, apakah yang bersangkutan bisa menggunakan perhitungan PPh secara umum? Bisa, apabila yang bersangkutan memilih untuk menggunakan perhitungan PPh secara umum dengan mengajukan pemberitahuan lewat KSWP ini. Atau kalau memang misalnya peredaran usahanya, omset kotornya wajib pajak yang bersangkutan itu sudah lebih dari 4,8 miliar setahun. Artinya itu otomatis tahun depannya yang bersangkutan sudah tidak bisa lagi menggunakan tarif PPh UMKM 0,5%.
Nah, kemudian selain itu di menu KSWP juga ada surat keterangan jasa luar negeri atau SKJLN. Ini apabila kawan pajak memerlukan, di sini juga bisa mencetak SKJLN. Kemudian di sini juga ada pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto. Jadi norma perhitungan penghasilan neto atau disingkat NPPN ini adalah digunakan oleh wajib pajak perseorangan tertentu yang melakukan kegiatan usaha tertentu, di mana pada saat menghitung penghasilan netonya, yang bersangkutan mengalihkan penghasilan brutonya dengan konstanta persentase dengan jumlah tertentu, tergantung dari kegiatan usaha yang bersangkutan. Nah, di sini pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto pemberitahuan NPPN ini digunakan apabila yang bersangkutan hendak menggunakan perhitungan seperti yang tadi saya jelaskan. Artinya, perhitungan itu sebelum digunakan untuk menghitung penghasilan neto, itu harus mengajukan permohonan pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, pemberitahuannya ini bisa langsung diakses di menu KSWP. Nah, jadi jangan lupa nih kawan pajak nih, bagi yang para pengguna norma dalam hal ini, terutama untuk perseorangan-perseorangan tertentu yang melakukan kegiatan usaha tertentu, jangan lupa untuk mengakses pemberitahuan NPPN ini sebelum melakukan pelaporan SPT tahunan tahun depannya. Nah, jadi jangan lupa nih, kalau yang kemarin lupa berarti sudah tidak bisa lagi pakai norma. Nah, kemudian yang terakhir adalah di KSWP ini, bagi yang ingin mengajukan permohonan pembukuan dalam bahasa Inggris dan menggunakan mata uang dolar, ini juga bisa memberitahukan melalui KSWP di sini. Jadi di Indonesia, secara sistem perpajakan juga diizinkan untuk melakukan pembukuan dalam bahasa Inggris dan dengan mata uang dolar. Tapi jangan lupa, kawan pajak juga harus mengajukan permohonan pemberitahuan. Nah, kemudian di sebelah kanan itu ada layanan pajak terkait portal layanan secara online. Ini ada beberapa layanan, namun ini mungkin fiturnya belum bisa diakses secara maksimal ya kawan pajak. Namun di sini adalah untuk pengungkapan permohonan ketidakbenaran. Nah, jadi di sini apabila ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi, itu ada beberapa layanan yang bisa diakses melalui portal layanan tersebut. Nah, kemudian ada juga ini rumah konfirmasi dokumen. Rumah konfirmasi dokumen ini dapat digunakan kawan pajak sekalian apabila kawan pajak menerima atau ingin melakukan konfirmasi terkait produk hukum yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi di sini kawan pajak bisa melakukan konfirmasi sendiri apakah dokumen tersebut valid atau tidak. Namun saya ingatkan ya kawan pajak, tidak semua dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak itu bisa dilakukan konfirmasi secara online. Jadi hanya beberapa dokumen tertentu. Salah satu contohnya adalah NTPN, nomor tanda penerimaan negara, di mana apabila kawan pajak melakukan pembayaran pajak, NTPN-nya itu bisa divalidasi atau bisa dicek kebenarannya melalui menu ini. Kemudian, apabila kawan pajak ingin mengecek validitas NPWP dari pihak lain yang bertransaksi dengan kawan pajak juga bisa mengakses untuk konfirmasi NPWP yang bersangkutan. Nah, di sini juga kawan pajak bisa mengecek data-data terkait investasi yang ingin kawan pajak laporkan. Nah, kemudian di sebelah sini ngomongin investasi ini ada juga bagian untuk e-reporting investasi. Reporting investasi ini digunakan bagi wajib pajak yang ingin melakukan laporan dividen atau penghasilan lain dan laporan investasi. Jadi, karena kawan pajak ketahui nih, semenjak adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur terkait dividen yang diterima oleh perseorangan, itu bisa dibebaskan dari, atau bukan bisa dibebaskan nih kawan pajak, namun bukan objek pajak penghasilan. Namun ada syarat dan ketentuan yang berlaku, di mana dividen yang diterima itu harus ditanamkan kembali. Nah, jadi layanan e-reporting ini digunakan untuk wajib pajak yang menerima dividen yang ingin PPh-nya yang ingin diklasifikasikan sebagai bukan objek pajak penghasilan dengan cara mengajukan permohonan untuk diinvestasikan kembali. Nah, jadi permohonan itu atau dalam hal ini laporan itu harus disampaikan melalui e-reporting investasi di atas. Nah, oke kawan pajak, ada dua menu terakhir nih. Yang pertama itu adalah e-reporting fasilitas dan insentif.
Jadi beberapa fasilitas dan insentif yang ada itu apabila kawan pajak ingin memanfaatkan fasilitas dan insentif tersebut, kawan pajak punya kewajiban untuk melakukan pelaporan di masa tertentu atau di bulan tertentu. Nah, seperti contohnya yang kemarin pandeminya sudah berakhir itu adalah terkait insentif COVID-19. Jadi, pada saat COVID-19 itu ada, pemerintah juga mendukung dengan cara melakukan pemberian fasilitas dan insentif perpajakan. Nah, tapi syaratnya adalah beberapa fasilitas itu harus dilaporkan penggunaannya yang dilakukan pelaporannya menggunakan menggunakan menu e-reporting fasilitas dan insentif ini. Jadi selain insentif COVID, nanti juga apabila ada insentif-insentif lain yang ada kewajiban untuk melakukan pelaporan, maka kawan pajak bisa mengakses menu e-reporting insentif di sini. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah terkait menu penyusutan dan amortisasi. Di sini kawan pajak yang ingin atau yang wajib melakukan pelaporan harta berwujud bangunan permanen dan harta tak berwujud, di sini bisa diakses di menu penyusutan dan amortisasi. Nah, informasi-informasi lebih detail lagi terkait layanan-layanan fitur yang ada di DJP Online ini akan saya sampaikan di edisi-edisi selanjutnya. Karena aplikasi legacy dari DJP Online ini, saya rasa perlu kita informasikan kembali ke wajib pajak sebelum nantinya kita tidak mengaksesnya kembali. Nanti pada saat Cortex sudah ada dan DJP Online sudah tidak diakses, paling tidak kita masih mempunyai informasi terkait fitur-fitur apa saja yang dulunya bisa diakses di DJP Online. Baik kawan pajak sekalian, informasi yang saya sampaikan terkait DJP Online secara singkat sudah saya sampaikan seluruhnya terkait informasi-informasi tersebut secara general. Saya harap kawan pajak bisa bergabung kembali dengan podcast Jiwan KPP Pratama Jakarta Gambir 1 untuk edisi-edisi selanjutnya yang membahas fitur-fitur DJP Online secara detail sebelum nantinya kita akan membahas fitur-fitur yang ada di Cortex pada saat Cortex nanti sudah rilis. Saya Yulianto Sulaiman, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edisi podcast selanjutnya.